Welcome back in my channel, Revolver Channel. Merdeka. Malam ini saya akan berbicara tentang integritas seseorang yang harusnya menjadi tolok ukur bagaimana keilmuan seseorang. Akhir-akhir ini ada seorang pengamat yang katanya sih pengamat ekonomi, berpenampilan sangat nyentrik seperti seorang rocker, berselancar dari satu podcast ke podcast yang lain. Dia banyak mengkritisi program-program pemerintah, di antaranya makan siang gratis, Danantara, IKN, pertemuan Prabowo dengan konglomerat yang terkenal dengan sebutan 9 naga. Kemudian dia mengkritisi Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan lain sebagainya. Jika sepintas dilihat, kelihatannya kritikan-kritikan tajam beliau ini menghentak dan masuk akal. Jika politisi, dia seorang politisi, dia ini mengaku bukan seorang politisi, tapi kenyataannya dia masuk di ruang-ruang politik. Omon-omon karena ada kepentingan gerbong dan lain sebagainya adalah suatu hal yang masih bisa saya anggap wajar lah, walaupun itu tidak baik. Namun dia ini adalah seorang pribadi, sehingga kita baca adalah kemudian karakter yang sangat susah untuk dipercaya. Siapa dia? Tak lain adalah seorang Ferry Latuhihin. Mohon maaf Bung Ferry, Anda saya kritik kali ini. Siapa Ferry Latuhihin ini? Dari berbagai macam podcastnya, dia hanya mengulas tentang ekonomi pasar bebas, tentang APBN, pajak, namun tidak pernah menyentuh hal-hal prinsip yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan. Tentunya ini sangat sesuai dengan keilmuannya. Dia ini ahli ekonomi yang lebih sering mengamati tentang investment ekonomi, kemudian ekonomi digital, dan dia berpendidikan dari negara Belanda, tepatnya katanya di Erasmus Swiss Rotterdam. Saya lihat tadi sudah saya ungkapkan bahwa dia tidak ada rasa nasionalismenya. Bagaimana dia kemudian membuat suatu role model atau pola-pola ekonomi kerakyatan. Saya kira dia itu sangat tidak mampu. Dan siapa lagi sebenarnya si Bung Ferry Latuhihin? Dia adalah Dewan Pakar tim kampanye Prabowo Gibran, bahkan waktu itu seolah-olah menjadi juru bicara pada program-program ekonomi Prabowo Gibran. Bagaimana dia waktu itu menjelaskan dengan begitu lugas sumber dana makan siang gratis yang katanya dari pajak. Ini bikin saya sangat mual. Bagaimana dia membius orang
teorinya tentang sumber dana makan siang yang 400 triliun tersebut mudah didapat dari pajak sambil dia cengengesan. Ini tidak masuk akal. Kenapa begitu? Lawang subsidi energi yang jumlahnya 230 triliun aja udah bikin APBN sempoyongan, dan 203 triliun itu penjelasannya seperti ini. Mohon maaf saya baca soalnya nanti kalau saya salah ya. Anggaran subsidi energi untuk tahun 2025 adalah 203,41 triliun, dan anggaran ini tercantum dalam lampiran keempat Perpres nomor 201 tahun 2024 yang ini tentunya dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Anggaran subsidi energi naik 7,56% dari pagu tahun 2024. Anggaran itu meliputi subsidi BBM, LPG, listrik, dan jenis bahan bakar tertentu. Rinciannya adalah subsidi listrik 75 triliun, pada tahun 2024 menjadi 89,75 triliun, subsidi bahan bakar jenis tertentu naik 1 triliun menjadi 26 triliun, subsidi LPG 3 kilo ini turun dari 87,45 menjadi 87 triliun, turun sedikit. Program subsidi energi 25 tahun 2025 meliputi pemberian subsidi tetap untuk minyak solar, subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kilo, penyelesaian tarif untuk pelanggan non-subsidi, penyesuaian tarif untuk pelanggan non-subsidi, dan subsidi tetap untuk masyarakat miskin. Karena ada angka kenaikan ini, maka angka kenaikan subsidi ini, maka terpaksa menaikkan PPN 1%. Itu saja akhirnya pada pemerintahan Prabowo ini ditunda karena menimbulkan keresahan dan gejolak. Ingat Bung Ferry, postur APBN kita itu 70%-nya bersumber dari pajak. Jika di logika, penjelasan Ferry Latuhihin kan tidak masuk akal itu. Akan diperas dengan pajak apa lagi rakyat ini? Cobalah kita lihat cuplikan-cuplikan ketidakkonsistenan Bung Ferry Latuhihin. Dan kita mendengar ada program-program baru sebenarnya yang pengen kita dalami, ada kamu gitu ya, kemudian juga ada program misalnya makan siang, 400 triliun anggarannya. Nah kalau kita bicara ke depan, ini kalau kita bicara subsidi BBM dan subsidi energi aja sekitar 200 triliun, dari mana itu anggarannya Pak Ferry? Kita memperhitungkan tentu tadi terkait dengan masalah tax ratio yang akan kita genjot ya. Oke. Dan salah satunya memang seperti tadi Pak Tauhid bilang, memang tidak gampang bos mengejar yang namanya underground economics ini ya. Tapi kita sudah konsultasi dengan beberapa pakar pajak kita yang pernah menduduki jabatan-jabatan juga ya di pemerintahan sebelumnya, zaman Orde Lama, Orde Baru gitu kan ya. Seharusnya it is possible gitu kan ya. 400 triliun tahun depan nih berarti atau kapan? Tax rasionya dulu. Ya kan tax rasionya. Ini terkait dengan tax rasio yang kita kejar. Ya kan ya, anggaran 400 triliun itu tidak terlepas juga dengan penambahan daripada penerimaan negara. Makanya kita juga akan memisahkan nanti ya, ada badan penerimaan negara, BPN gitu ya. Yang khusus mengejar penerimaan negara baik itu pajak dan non pajak gitu kan ya. Jadi itu terkait dengan itu, dan kalau kita hitung rasionya, seandainya kita bisa meningkatkan 2 percentage aja ya, dari 9,5 sampai
11,5 atau 12,5, sebagian besar itu udah tercover untuk menutupi biaya 400 triliun tersebut gitu kan ya. Nah di samping itu ini juga ternyata program makan siang ini mendapat support dari negara-negara lain ya, karena kan itu banyak dilakukan di 78 negara. Ya. Jadi 400 triliun ini off budget gitu atau gimana? Ya, kita usahakan sama sekali tidak menambah utang daripada APBN tentunya ya kan, karena kalau utang itu kan juga dibatasi by undang-undang nggak boleh lebih dari 3% gitu kan ya. Nah, tapi subsidi BBM dan lain sebagainya masih tetap akan dialokasikan. Itu nggak bisa kita robah. Ini pokoknya additional revenue yang bisa kayak affordable untuk kita mensupport program ini gitu loh ya. Dan kebetulan program ini juga banyak mendapat tanggapan positif karena di 78 negara dilakukan juga sebelumnya gitu loh ya. Jadi bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru. Ya bahkan joke-nya kan kita lihat ya, jangankan ASN katanya, office boy pun katanya malas ke sana. That's the point. Saya baru dengar office boy juga tidak mau ya. Benar. Ya kan ini joke-nya lah, katakan joke-nya artinya memang ada maknanya di situ bahwa nggak gampang memindahkan orang. Yeah. Beda sama Anda memindahkan kuda atau sapi. Ini orang loh. Ya karena itu satu. Yang kedua, kembali lagi, kalau saya melihatnya begini, fenomena IKN ini tidak terlepas dari fenomena masalah siapa sih yang memegang duit negara ini. Ya itu kalau menurut saya sih itu adalah Menkyu. Ya kan ya. Nah, seharusnya yang saya idamkan dari seorang Menkyu adalah bukan sebagai seorang kasir. Ya, tapi dia juga ikut memikirkan seandainya bos minta duit, dia harus tanya, ya kan, berapa duit untuk apa, ya kan? Ini saya yang bertanggung jawab, ya kan? Tapi saya ngelihat figur si Menkyu ini dari dulu itu cuma bertindak sebagai kasir. Menteri Keuangan kan namanya juga menteri, Bang Ferry, adalah pembantu. Apa yang diinginkan oleh presiden ya dibantu oleh pembantu, kan tidak bisa kemudian men-challenge presiden ya? Enggak, bukan men-challenge, artinya kan begini, bisa aja kita berdiskusi, ya kan, kembali lagi, kalau saya sebagai Menkyu, saya akan tanya, oke, visibility study-nya mana? Baik secara ekonomis, nilai ekonomisnya maupun nilai komersialnya. Sudah ada tadi Bang Adinov dan Bang Doli mengatakan ada visibility fine, study. tapi kan buktinya, ya, de facto sekarang, exposed, ya kan nggak ada yang tertarik masuk ke IKN, siapa, ya kan? Dan saat dan juga jangan lupa, membangun satu kota, itu perlu sejarah yang panjang, bos, ya kan? Nggak bisa ujuk-ujuk dari dalam hutan muncul satu kota overnight ya. Tadinya hutan malam, ini ya, bukan sudah ada kampung atau kota menjadi ibu kota. Ini boleh memang kalau kita standarnya kita pakai Jakarta atau Pulau Jawa, ini hutan gitu loh ya. Ujuk-ujuk tiba-tiba muncul satu kota. Ya, saya bilang ini aneh gitu loh. Tapi kalau diusulkan untuk jadi tempat wisata, bagaimana? Sekarang menarik atau enggak tempat wisata? Menarik lah, ada itu hutan, ada mungkin faunanya juga di situ. Belum tentu, bos. Sudah ada hotel di situ. Belum tentu, bos. Ya kan, saya nggak ngelihat dari segi numbers ya, saya nggak ngelihat itu destinasi wisata yang menarik, ya kan ya. Nah, yang menarik justru kalau ngomong itu destinasi wisata sekarang yang kalau pemerintah mau explore tourism industry itu Indonesia Timur, bos. Ya, bukan di Kalimantan. Substansi yang diperdebatkan kemarin dari masalah Indonesia misalnya, ini Indonesia negara yang besar ya, dan kita lihat bagaimana 53% adalah pemuda semua ya, dia bicara tentang digitalisasi dan itu dunia anak muda. Apa itu bukan substansinya, ya kan? Itu bukan substansi untuk generasi saya baby boomer loh, itu substansi untuk teman-teman sekarang ya, yang milenial dan yang generasi Z. Di mana yang keluar dari substansi itu tidak ada. Nah, bahkan saya katakan kembali lagi kemarin, ya kan, itu banyak sekali. Ginilah, kita nggak usah ngarang-ngarang, kan menyaksikan sendiri bagaimana generasi tua itu gagap gugup menjawab pertanyaan generasi muda. Itu udah bukti loh, ya. Bahwa makanya closing statement saya di CNBC kemarin, kita saksikan bagaimana anak muda menekuk leher yang tua-tua yang gagap dan gugup. Dan itu memang kembali lagi menjadi keluar dari substansi. Di mana? Apa yang dikatakan keluar dari substansi? Yang cuma jargon doang? Nggak ada. Mas Gibran juga tidak menggunakan jargon yang hebat. Kayaknya biasa. Dari Danantara ini seperti apa sih? Awal mula idenya itu kalau di tim pakar Prabowo Gibran itu percakapannya seperti apa sih? Gini, saya pun tidak tahu ya. Ide Danantara itu dari siapa, terus terang saya tidak tahu, walaupun saya ada di Dewan Pakar. Saya tiba-tiba tahu ada Danantara, lantas saya pun bertanya, Danantara ini apa? Gitu kan ya. Oh, Danantara itu menjadi semacam super holding ya kan, seperti Temasek dan Hasanah gitu kan ya. Saya agak bertanya-tanya gitu kan ya, ini kok bisa datang kepada ide itu gitu. Apakah segampang itu membenahi masalah BUMN, membenahi masalah ekonomi,
dengan membentuk super holding, ya kan. Kalau itu yang bisa dilakukan, saya rasa semua negara yang ancur-ancuran ya juga ya gampang aja ya punya BUMN bikin super holding aja, itu satu ya. Nah, saya nggak tahu, tapi intinya adalah sejak saya dengar nama Danantara, mungkin di antara teman-teman di Dewan Pakar, saya sendiri yang against it. Saya sendiri yang tidak setuju dengan dibentuknya Danantara, ya kan ya. Nah, setelah saya tanya-tanya, ya kan, setelah saya korek-korek dari teman-teman, ya saya baru dapat tahu bahwa ide mendirikan Danantara ini adalah kembali lagi mengumpulkan semua aset di dalam satu rumah yang namanya super holding. Lantas, 7 BUMN ini ya? BUMN, 7 BUMN ini at least untuk sementara, untuk tranche pertama. Lantas dengan adanya aset itu, seolah-olah aset ini bisa menghasilkan dana, artinya apa? Bisa disekuritisasi, ya, artinya bisa digadaikan, quote unquote, untuk menggalang dana, dan dana itu dipakai untuk pembangunan, ya, pembangunan hilirisasi lah, pembangunan infrastruktur mungkin, dan segala macam pembangunan. Nah, saya bertanya, apa segampang itu dengan aset ini ya lantas kita bisa menggalang dana, ya kan, sebab dana ini digunakan untuk yang berada di luar aset ini, gitu kan ya, yaitu untuk kembali lagi hal-hal yang di luar ya, company-company yang ada di dalamnya. Nah, jadi saya tidak merasa bahwa visi misinya Danantara ini masuk akal, gitu loh ya. Nah, yang kedua, kembali lagi, kemarin beredar isu sebelum peresmian Danantara oleh Pak Prabowo bahwa tujuan daripada Danantara ini adalah kembali kepada apa yang dikatakan oleh Pak Sumitro pada akhir tahun 80-an ya, kepada JB Sumarin, yaitu untuk mengumpulkan 1% sampai 5% dari net profit BUMN, masukin ke dalam satu entity ini. Lantas diinvestasikan di mana-mana, gitu kan ya. Lantas ya tujuannya adalah kembali mengelola dividen 1,5% dari keuntungan BUMN. Lah, kalau itu doang visi misinya, kenapa harus bikin super holding? Ya kan, bikin aja semacam SPV, ya kan, special purpose vehicle, ya kan, yang mengelola dividen-dividen BUMN, gitu loh ya. Jadi itu pun nggak masuk akal buat saya ya. Nah, misalnya begini, saya usulkan begini, daripada membentuk suatu super holding, mendingan membentuk fund. Iya, kayak saya misalnya, saya sedang membentuk apa yang namanya Green Fund. Nah, Green Fund ini adalah untuk membangun ekosistem development, ya kan, misalnya hutan, gambut, ya kan, ya semua yang menjadikan carbon credit ya, hutan bakau, ya kan, macam-macam lah, ya, terutama reboisasi, ya kan ya. Lantas selebihnya adalah dengan adanya fund ini, saya bisa menarik investor asing untuk ikutan sama saya, ya kan, karena ini investment. Ya, yang akan menghasilkan carbon credit, dan carbon credit ini punya nilai. Jadi saya nggak perlu super holding, bos. Dan kedua, misalnya saya tertarik membangun tourism industry di Indonesia Timur. Saya lihat cantik, lautnya cantik, dan orang udah mulai tertarik ke Raja Ampat dan sekitarnya, ya, Kepulauan Maluku dan segalanya. Saya nggak perlu super holding, saya bikin fund yang namanya Ecotourism Fund. Nah, Ecotourism Fund ini akan saya tawarkan kepada investor-investor asing juga untuk ikut sama saya. Dengan demikian saya menghasilkan investor asing masuk melalui cangkang saya yang namanya fund tadi. Sama aja gitu loh dengan yang tadi yang mau loh 300 triliun nih efisiensi, kenapa harus masuk ke dalam super holding, bikin fund aja. Si pejabat bilang kau yang gelap, ya kan, itu kan jawaban yang tidak intelek, ya kan, kampungan banget itu jawaban, ya kan, dungu itu jawaban. Kalau lihat tadi tanda-tandanya, atau bukan tanda-tanda lah, ada kecenderungan kemungkinan seperti itu. Kita kira-kira dengan kondisi terakhir ini, kita akan masuk ke krisis nggak sih, Bang? Nah, dari triple B misalnya one notch lower, ya kan, itu bisa membuat dolar itu loncat ke atas 17.000, dan kalau terjadi black swan bisa ke 20.000, dan orang tidak pernah nyangka, ya kan, kalau itu terjadi, ya terjadi capital flight dan kita terjadi krisis. Nah, bank bisa diras, ya kan, kalau bank diras seperti tahun 98, kekeringan likuiditas, kolaps ekonomi kita. Wah, ini bisa project gitu loh, political project, ya kan, mungkin untuk 2029 gitu kan ya. Atau kan, sampai 2024 atau sampai 5.600 ya kan, itu kan bisa aja, ya kan ya. Tadinya menurut saya sih bukan dengan maksud jahat, tapi karena ceroboh, gegabah, tidak paham, main langsung on gitu loh, ya kan ya. Anak-anak di Jakarta, di Medan yang basically nggak butuh itu mereka dapat. Kenapa kok subsidi BBM diprotes? Kok ini nggak diprotes? Ini kan sama, ya kan? Yang tidak membutuhkan, ya kan, yang harusnya bayar kan dapat gratis, gitu kan ya. Yang namanya housing itu driven by demand.
Permintaan bukan oleh supply. Ini bisa bikin kolaps loh kalau dipaksakan. Dan di sini kan orang jadi nggak percaya investor. Ini pemerintah ngerti ekonomi apa nggak sih? Ini jadi bisa goyang nih Bang. Ya kalau begini terus-terusan, trust nggak ada, ya suara makin sumbang, ya kan? Ya bukan tidak mungkin. Bagaimana dulu dia menggebu-gebu mendukung, namun sekarang membocorkan dan menggebu-gebu menentang segala macam program unggulan pemerintah Prabowo. Dikatakanlah makan siang tidak masuk akal, menimbulkan masalah, bahkan yang lebih parah lagi, Bung Ferry akhir-akhir ini justru menjustifikasi pemerintahan Prabowo ini akan gagal seperti apa yang terjadi pada tahun 98 yang lalu. Di satu sisi memang benar apa yang diungkapkan Bung Ferry ini. Saya sependapat dengan ungkapan dia akhir-akhir ini bahwa semua program unggulan itu tidak masuk akal. Tapi yang saya pertanyakan, kenapa waktu itu Anda menggebu-gebu mengkampanyekan program-program itu? Lalu sekarang Anda menentangnya habis-habisan. Pertanyaan terbesar saya adalah, waktu itu Anda ada di Dewan Pakar. Dan seolah-olah menjadi seperti seorang juru bicara pada program-program di bidang ekonomi. Tentunya jika Anda seorang ahli, Anda dapat dong meramal. Tentunya akan ada analisis akan sebuah program itu. Tentunya Anda bisa dong tidak hanya meramal tapi menganalisis tentang program-program tersebut. Karena apa? Anda ada di Dewan Pakar dan Anda ada di dalamnya. Jika itu kemudian analisis program seperti yang Anda ungkapkan sekarang, kenapa waktu itu Anda tidak mencegah dengan analisis yang berbasis pada teori-teori akademis Anda? Ataukah justru malah jangan-jangan Anda yang bikin program-program itu dan itu menjerumuskan? Karena sekali lagi Anda bukanlah seorang ekonom yang berbasis ekonomi kerakyatan. Saya kok kemudian menjadi curiga ya, kenapa Anda sekarang sangat kritis pada pemerintahan Prabowo. Atau jangan-jangan Anda sampai saat ini belum dapat jatah slot. Di satu sisi, seperti sudah saya ungkapkan di awal, Anda mengatakan Anda bukan politisi. Tapi pada realitanya, Anda ini masuk di ruang-ruang politik. Anda masuk di dalam tubuh tim kampanye. Dan itu bohong kalau tidak masuk di dalam ruang politik. Memang benar apa yang Anda ungkapkan. Tapi kita juga harus hati-hati terhadap orang seperti Anda. Belum ada setahun Anda sudah berbalik arah mensikapi pemerintahan Prabowo Gibran. Jika ini Anda lakukan karena Anda kehabisan slot jabatan, harusnya tirulah seperti apa yang dilakukan oleh senior kita, Bung Akbar Faisal. Bagaimana dia bersikap dan mensikapinya, saya memberi apresiat yang sangat tinggi terhadap
kedewasaan bersikap dan berpolitik dari Bung Akbar Faisal ini. Tirulah dia. Salam hormat buat Bung Akbar Faisal. Dia kemudian membuat Nagara Institute, membuat podcast dan lain-lain yang intinya turut serta membangun negara ini. Anda posisinya di mana, Bung Ferry? Sekarang, kapan Anda pulang ke Indonesia? Dan kenapa sih Anda bersikap seperti itu? Jangan-jangan nanti kalau kemudian Anda dipanggil Prabowo dan dikasih jabatan, Anda diem. Ataukah waktu itu sebenarnya Anda menginginkan jabatan sebagai Menteri Ekonomi atau Menteri BUMN? Hanya Anda yang bisa menjawab, Bung. Terus terang aja, kita perlu kritis, kita perlu hati-hati dalam kondisi yang seperti ini, di mana negara menuju ke arah apa yang kita sebut tidak menentu berkembang, tidak menentu perjalanannya ke depan. Sangat saya sayangkan, Bung, begitu cepat Anda berubah sikap. Di mana konsistensi Anda sebagai seorang yang katanya akademis? Di mana kekonsistenan Anda yang katanya seorang ahli? Seorang ahli bukan seperti itu loh, Bung. Mohon maaf ini, Bung Ferry. Harus saya katakan. Dan kita semua teman-teman aktivis, saya ingatkan ya, kita harus hati-hati terhadap, boleh saya ungkapkan, mungkin seperti pelacur-pelacur yang seperti ini. Ini saya ungkapkan karena saya kesal sekali terhadap orang-orang yang bersikap seperti Anda ini, Bung. Oh ya, untuk Bung Andri Rosiade, sekali lagi saya ingetin ya, daripada Anda ini menghujat-hujat Ahok, lebih baik hujatlah kawan Anda di TKN ini. Siapa lagi kalau bukan Bung Ferry Latuhihin. Itu akan menjadi lebih baik. Kenapa? Lebih baik kita clearkan lingkungan kita, baru kemudian kita merambah ke wilayah-wilayah yang lain. Itu seharusnya yang Anda lakukan, Bung Andri. Sekian dulu dari kami. Salam Revolvere Merdeka.